اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita telah mengikuti beberapa tema kajian yang disampaikan oleh Lembaga Al-Barakah Center yang diasuh oleh Bapak Iswan Muhammad Isa. Hingga pada saat ini ada baiknya sebelum kita melanjutkan pembahasan tema-tema berikutnya, kita ingin mengetahui apa latar belakang berdirinya lembaga pengkajian Al-Barakah Center ini, dan sekaligus ingin juga kita mendengarkan gambaran pokok pikiran atau tema atau gagasan apa yang ingin disampaikan oleh Al-Barakah Center pada tema-tema kita berikutnya. Untuk itu kepada Bapak Iswan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga nih pertanyaan nih Pak Jul. Tapi kalau boleh saya cerita ya awal, pertama sebenarnya samalah kita dengan rekan-rekan yang lain dalam konteks agama ini. Yang pertama itu kita ya pengen syiar lah, pengen dakwah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah pengalaman-pengalaman ataupun informasi-informasi yang sampai kepada kita gitu. Nah ini membuat kami dan rekan-rekan ini berpikir bahwa selama ini begitu banyak perbedaan-perbedaan, pertentangan, berbagai arus pemikiran yang kalau boleh saya katakan mungkin mulai dari tingkat yang paling tinggi pada tingkat para intelektual sampai pada tingkat yang sampai kepada kita ini yang ceramah pada tingkat bawah. Nah, ini selalu kita mendengar berbagai hal yang kadang-kadang kita bingung. Nah, kesimpulan saya dan rekan-rekan waktu itu berarti klaim-klaim kebenaran yang kita dengarkan selama ini itu sangat perspektifal. Artinya tergantung dari mana sudut sisi kita memandang gitu. Nah, sehingga mungkin kalau kita katakan tidak bertentangan, berlawanan, mungkin ya banyak perbedaan-perbedaan yang mungkin perlu kita integrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat perkembangan-perkembangan yang ada selama ini, mungkin kalau boleh secara ini saya katakan seolah-olah kita ini udah capek, stres, jadi beban di dalam pikiran kita. Karena apa? Kita dibuat capek oleh saling berargumen, kita saling mempertahankan, kita saling membela apa-apa yang kita yakini. Mungkin Pak Jul membela keyakinan Pak Jul dan saya pun membela keyakinan saya. Nah, ini tidak saja pada tahap pemikiran, ini sampai pada tahap-tahap pengorbanan darah, bahkan nyawa. Kita banyak bercerita tentang berbagai aliran yang saling berbenturan. Karena untuk apa? Kalau kita lihat, kita untuk mempertahankan apa kata kita selama ini. Saya mengatakan A, Pak Jul mengatakan B. Nah, saling untuk mempertahankan kata kita inilah kita selalu berargumen, selalu saling bertengkar. Nah, ini dasar-dasar dasar-dasar pemikiran kita. Nah, sehingga kalau begitu, kenapa kita tidak mengikut apa yang dikatakan oleh
pesan para semua ulama kita gitu, semua para intelektual kita untuk kembali kepada apa? Kembali pada Al-Quran dan hadis. Ya memang semua kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dari sinilah saya mengatakan bahwa mungkin sudah saatnya kita rekan-rekan di pengkajian ini, cobalah kita sekarang menyetop atau kita menyetop pikiran kita untuk sementara membela apa kata yang kita katakan. Mungkin sekarang kita mulai mencoba membangun atau setidaknya mulai merintis, kita tetap kita kembali apa kata dia dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dasar-dasar latar belakang inilah kami mencoba membangun konsep-konsep, membangun gagasan-gagasan yang dibangun dalam suatu kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran inilah yang sering saya sebut dengan rasionalitas Quran. Jadi rasionalitas Quran yang saya maksud itu bagaimana pemikiran kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana penilaian kita dalam hidup dan kehidupan ini, baik bernegara, bermasyarakat, berumah tangga, dan beragama, semua dalam ruang lingkup Qurani. Nah, ini yang gagasan awalnya begitu. Nah, kalau begitu, kenapa saya katakan harus berlandaskan Qurani? Saya tertarik ketika banyak membaca literatur, banyak membaca artikel-artikel bahwa banyak yang mengatakan sebenarnya kebenaran hakiki itu apabila setiap pemikiran, tindakan, dan penilaian kita itu tidak mengalami fluktuasi, tidak melenceng dari arah garis lurus. Arah garis lurus yang membagi tiga bentuk, yang membagi tiga keadaan, yaitu keadaan masa lalu, keadaan masa kini, dan keadaan masa depan. Nah, saya tertarik, ternyata kalau kita lihat bahwa tidak ada satu kitab pun, baik dalam kitab ilmu pengetahuan, sains, teknologi, maupun kitab-kitab tanda kutip wahyu-wahyu ataupun pesan-pesan agama yang lain yang secara lengkap membuat satu skenario, yang membuat suatu informasi, yang memuat suatu berita yang lengkap tentang informasi tentang masa lalu, bagaimana bertindak hari ini, masa kini, dan bagaimana menghadapi dunia masa depan. Nah, satu-satunya kitab yang terkodifikasi, kalau mau kita katakan kitab tanda kutip yang terkodifikasi, yang lengkap memuati itu, tidak ada lain adalah Al-Quran. Itu boleh dicek kemanapun, itu hanya Al-Quran. Nah, dengan dasar itulah pada tema-tema yang lalu ada dua hal yang kita bangun. Pertama, kita harus menetapkan dulu apa sih kriteria kebenaran yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai alat untuk kita memverifikasi apakah setiap pemikiran kita, setiap tindakan kita, setiap penilaian kita terhadap segala hal itu benar menurut Al-Quran secara umum. Artinya tidak ada ilmu baru apapun di luar kerangka wahyu, karena wahyu inilah yang memuat yang saya katakan tadi, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, ini sudah mulai kita rintis, walaupun mungkin mungkin belum sempurna, perlu perbaikan, tapi setidaknya kita sudah mulai meletakkan bangunan akidah, kalau boleh kita katakan bangunan akidah Qurani, dengan membuat kriteria yang pertama tadi. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa agama Islam adalah agama tauhid. Nah, tauhid di sini adalah merupakan suatu kesatuan, pandangan yang terintegrasi
mengenai kesatuan hubungan antara Allah, Tuhan, Allah, alam dan manusia, dan bagaimana konsekuensi logis daripada hubungan ketiganya itu. Nah, untuk itulah selanjutnya kemarin pada tema-tema yang lalu kita tetapkan juga bagaimana sih pola hubungan daripada rangka tauhid ini. Nah, sudah kita bahas juga, itu ada 4. Satu, yang pertama hubungan ontologis, yang kedua hubungan struktural, yang ketiga hubungan komunikasi, yang ketiga hubungan yang keempat adalah hubungan moral. Nah, jadi kalau apa yang seperti yang Pak Jul katakan tadi, jadi apa yang kita bangun sekarang ini, kita ini sudah meletakkan dasar-dasar suatu bangunan kerangka yang bisa kita jadikan dasar-dasar filosofis dan pijakan teknis di dalam kita di dalam pemikiran kita, di dalam tindakan kita, dan di dalam penilaian kita terhadap hidup dan kehidupan ini. Nah, dengan modal dasar kerangka rasionalitas Qur'ani inilah, nah mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang akan kita uraikan, yang akan kita jelaskan atau kita bahas, tapi tidak keluar daripada kerangka yang sudah kita bangun ini, yaitu dasar-dasar filosofisnya dengan kebenaran-kebenaran Qur'ani, dan kerangka teknisnya dengan kerangka tauhid. Nah, sehingga kita harapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita nilai ini tidak melenceng atau keluar dari form yang kita bentuk. Jadi yang kita bentuk ini adalah form, sehingga konten yang kita bicarakan di dalamnya itu tidak keluar dari form. Nah, form inilah yang kami sebut dengan dasar-dasar filosofisnya, dengan kerangka-kerangka teknisnya. Nah, saya kira hanya itu yang dapat kami jelaskan dalam kesempatan ini. Ya. Terima kasih Pak Iswan. Baiklah para pemirsa yang budiman, kita telah mendengarkan penjelasan tentang latar belakang berdirinya Al-Barakah Center serta gagasan dan pokok pikiran serta tema-tema yang akan disampaikan pada kajian-kajian kita berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.